Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi dimanapun saudara berada. Baik, pada pertemuan kali hari ini, pada mata kuliah Statistik Sosial, kita akan membahas materi lanjutan mengenai tentang distribusi frekuensi. Yang dimana distribusi frekuensi ini itu sebenarnya penyusunan dari data-data, yakni data-data dari yang terkecil sampai data-data yang terbesar, dan dibagi banyak data ke dalam beberapa kelas nantinya, serta menentukan frekuensi dari kelas tersebut. Kegunaan dari distribusi frekuensi ini adalah itu kegunaan data yang bisa diubah atau berbentuk distribusi frekuensi, yakni untuk memudahkan penyajian, memudahkan orang membaca sebuah informasi yang disajikan dalam berupa data-data frekuensi. Dan kita lihat dari segi pengertian, bahwa pengertian dari distribusi frekuensi ini adalah sebuah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurunkan kategori-kategori tertentu dalam sebuah daftar distribusi frekuensi. Jadi nantinya sebuah data-data yang masih belum bentuk tunggal atau dalam bentuk angka, maka kita kelompokkan dalam bentuk data-data interval kelas dan terbentuklah sebuah frekuensi yang akan menjadi sebuah informasi bagi si pembaca nantinya. Yang kedua adalah dari distribusi frekuensi ini dapatlah diperoleh keterangan atau gambaran sebuah informasi sederhana dan sistematis dari data-data yang akan kita peroleh. Kita lanjutkan. Materi dari bagian-bagian distribusi frekuensi ini adalah, atau cakupan dari distribusi frekuensi ini adalah, yang pertama, penentuan kelas-kelas. Yang kedua, penentuan dari batas kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Yang keempat, titik tengah kelas. Yang kelima, interval kelas. Dan yang keenam, panjang interval kelas atau kelas. Yang terakhir adalah frekuensi kelas yang menjadi informasi nantinya dari sebuah data atau dari sebuah kelas. Jadi frekuensi kelas ini itu akhirnya adalah sebuah frekuensi yang berupa informasi kepada si pembaca nantinya. Di sini kita lihat sebuah contoh dari distribusi frekuensi. Sebenarnya ini adalah contoh frekuensi yang sudah jadi. Dan nanti kita pada slide berikutnya akan mempelajari bagaimana membentuk sebuah kelas seperti ini. Bagaimana kita akan menentukan sebuah frekuensi seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Maka di sini kita bisa membacanya. Di sini kita bisa membacanya, yang pertama adalah banyak kelas. Banyak kelas adalah 5. Dari mana kita lihat? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah banyak kelas. Itu sebanyak 5. Dan batas kelas-kelas. Bagaimana batas kelas itu adalah itu 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, dan 99. Ini adalah sebuah batas kelas. Yang ketiga adalah batas bawah kelas. Yang mana disebut dengan batas bawah kelas? Batas bawah kelas adalah 50, 60, 70, 80, 90. Dan batas atas kelas adalah 59, 69, 79, 89, dan 99. Itu adalah, yang ini adalah batas bawah kelas, sedangkan ini adalah batas atas kelas. Ini informasinya. Yang kelima, bagaimana kita menentukan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas? Kalau tepi bawah kelas, maka dikurangi 0,5. Bagaimana caranya? Yakni 50 dikurang 0,5 dapat 49,5. 60 dikurang 0,5 dapat 59,5. 70 dikurang 0,5 dapat 69,5. Dan seterusnya. 80 dikurang 0,5 dapat 79,5. 90 dikurang 0,5 dapat 89,5. Dan bagaimana tepi atas kelas ini? Kalau tepi atas kelas itu ditambah 0,5. Beda dengan di bawah ya. Kalau bawah itu dikurang 0,5. Kalau yang di atas itu ditambah 0,5. Jadi di sini dapatnya 59,5, ini 69,5, 79,5, 89,5, dan 99,5. Saya ulangi lagi, untuk mencari tepi bawah kelas itu ditambah batas bawah ditambah 0, batas bawah dikurang 0,5, sedangkan untuk menentukan tepi atas kelas itu batas atas ditambah 0,5. Saya ulangi lagi, kalau untuk menentukan tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5,
Kalau TP atas kelas, batas atas ditambah 0,5. Itu penentuan dari TP bawah kelas dan TP atas kelas. Dan yang selanjutnya adalah yang ketujuh. Bagaimana kita menentukan titik tengah kelas? Kalau menentukan sebuah titik tengah kelas adalah itu gampang. Yang pertama adalah contohnya 50. Ini 50 ditambah 59 dibagi 2. Dapat 54,5. Dan begitu juga 60 ditambah 69 dibagi 2. 70 ditambah 79 dibagi 2. 80 ditambah 89 dibagi 2. 90 ditambah 99 juga dibagi 2. Maka hasil pembagian itu, maka diperolehlah yang namanya titik tengah kelas. Dan interval kelas, mana yang disebut dengan interval kelas? Interval kelas ini adalah 50 sampai 59, 60 69, 70 79, 80 89, 90 99. Ini adalah interval kelas atau rentang 50 ke rentang dari 59 gitu. Itu yang masuk dengan interval kelas. Kalau panjang interval adalah 10. Bagaimana bisa jadi 10 panjang interval kelas itu? Dari 50 ke 59 jaraknya berapa? Adalah 10. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59. Maka rentangnya adalah 10. Atau panjangnya adalah 10. Dan frekuensi kelas adalah, ini yang pokok pembahasan kita pada pertemuan kali hari ini. Ya, ini bagaimana kita menentukan frekuensi kelas. Kan sini sudah ditentukan nih, tapi kita akan menggunakan rumus nanti bagaimana kita menentukan kelas dan bagaimana kita menentukan frekuensi. Kalau sini sudah kelihatan frekuensinya itu 16, 32, 20, 17, 15 dan 100. Baik, kita masuk ke dalam cara penentuan kelas dan cara menentukan frekuensi. Kita lihat dari sini. Dalam penyusunan distribusi frekuensi, yang pertama adalah caranya tentukan dulu data yang terkecil dan terbesar. Maka kita urutkanlah data yang kecil ke data yang terbesar. Yang kedua, setelah kita urutkan data tersebut, maka kita harus tentukan jangkauannya atau ranknya dari data tersebut dengan rumus jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang ketiga, cara selanjutnya adalah menentukan banyak kelas. Bagaimana rumusnya? Itu banyak kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K ini adalah banyak kelas, N inilah banyak data. Maka kita carilah nanti. Nanti kita contohkan pada slide berikutnya. Yang keempat, menentukan panjang kelas dengan rumus panjang interval kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kan sini kita sudah ketahui ini jangkauan nih. Sudah diketahui banyak kelas, maka dibagi. Jangkauan dibagi banyak kelas. Maka ditentukanlah banyak panjang interval kelas nantinya. Yang kelima, menentukan batas bawah kelas pertama. Nanti kita tentukan. Yang keenam adalah menuliskan frekuensi kelas secara melidi. Melidi adalah dalam bentuk lidi nantinya. Atau dalam bentuk turus. Dalam kolom turus sesuai banyak data. Supaya mudah dipahami, maka kita lakukan dengan sebuah contoh. Ini sebuah contoh soal dari hasil pengukuran diameter pipa-pipa yang dibuat oleh sebuah mesin dalam milimeter terdekat, diperolehlah data berikut. Dari data yang disajikan adalah data yang belum berurut, masih bercampur. Maka tugas kita yang pertama adalah mengurutkan data yang terkecil ke data yang terbesar. Maka kita urutkanlah seperti ini. Ini 65, 66, 67, 68, dan 10, 70 kan banyak datanya. Maka kita urutkan juga 70, 70, 70, 71. Jangan sampai hilang. Angka walaupun 70 ada banyak, jangan sampai hilang. Maka kita urutkan aja. 71 sampai yang terbesar adalah 82. Itulah tugas pertama. Itu mengurutkan data yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan jangkauan. Bagaimana cara kita menentukan jangkauan? Yakni 82 dikurang 65. Itu data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Data terbesar adalah 82, data yang terkecil adalah 65. Maka diperolehlah angkanya sebesar 17. Selanjutnya adalah kita menentukan banyak kelas. Dengan rumus tadi. 1 ditambah 3,3 log 40. 40 ini dari mana? Itu banyak data. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dikali lagi. 1, 2, 3, 4. 4 kali 10, 40. Maka banyak data keseluruhan adalah sebanyak 40. Maka oleh karena itu kita masukin dalam rumus. 1 ditambah 3,3 log N.
Maka 3,3 dikali log N didapatlah 5,3. Jadi 1 ditambah 5,3 diperoleh 6,3. Kita bulatkan menjadi 6. Kenapa dibulatkan 6? Karena 6,3 itu masih di bawah 0,5 atau di bawah 5. Maka dibulatkan 6. Kalau di 6,5 baru kita bulatkan 7. Sedangkan ini 6,3 di bawah 5 maka digenapkan 6. Itu adalah cara yang teknik step by step yang ketiga. Yang keempat, selanjutnya kita tentukan panjang interval kelas. Bagaimana kita menentukan panjang interval kelas? Yakni banyak kelas atau jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan kita tadi peroleh 17, banyak kelas kita dibagi 6. Ini banyak kelas kita berjumlah 6 dan jangkauan kita 17. Bagaimana kita mencarinya? Yakni 17 dibagi 6 sama dengan 2,8, kita bulatkan menjadi 3. Itu adalah cara yang keempat. Dan yang teknik atau step yang kelima, ini menentukan batas kelas interval pertama. Yakni kita melihat dulu angka yang terkecil. Yang terkecil kita tadi berapa? 65. Nih, 65. Maka kita gunakan teknik yang pertama. 65 ditambah 3 sama dengan 68 dikurangi 1, ini rumus ya, dikurangi 1 sama dengan 67. Maka urutan kedua adalah 68. Kan di sini 65 tambah 3 ini 68. Maka 68 ini turun ke bawah. Maka 68 tambah 3 sama dengan 71. Dikurangi 1 menjadi 70. Maka 71 ini turun lagi. 71 ditambah 3, maaf, 3 ini dapat di sini ya, panjang interval kelas ya. Jadi 71 ditambah 3 sama dengan 74. Dikurangi 1 menjadi 73. Jadi 74-nya turun. 74 ditambah 3 sama dengan 77. Dikurangi 1 sama dengan 76. Dan selanjutnya 77 turun. 77 ditambah 3 sama dengan 80. Dikurangi 1 sama dengan 79. Dan 80 turun. Itu 80 tambah 33 sama dengan 83 dikurangi 1, 82. Itu adalah step dalam penentuan batas kelas interval. Kenapa sampai 80? Karena banyak kelas kita kan tadi 6. Maka cukup sampai 6. Itu 1. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup banyak kelas kita ditentukan tadi 6. Maka sampai disitulah untuk menentukan panjang interval kelas itu sebesar 67, 70, 73, 76, 79, dan 82. Inilah panjang interval kelas. Cara menentukan masuknya diameter nanti adalah atau menyajikan sebuah tabel, yakni dilihat dari slide berikutnya. Di sini adalah penentuan dari tabel frekuensi. Kita lihat kita bahas satu persatu, yaitu penentuan diameter. Bagaimana kita menentukan sebuah diameter? Yakni kita lihat dari sini. Nah, di sini angka awal pertama adalah 65 dan interval kelas adalah 67. Maka kita pindahkan 65 sampai 67. 68 sampai 70. 68 sampai 70 dan 71 sampai 73, 71 sampai 73. Kita lihat di sini. Maaf, 71 sampai 73 dan 74 sampai 76, 74 sampai 76, dan kita lihat lagi 77 sampai 79, 77 sampai 79, dan 80 sampai 82. 80 sampai 82. Ini adalah kelas kita sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kelas. Ini diameter kita adalah kelas sebanyak 6. Selanjutnya untuk menentukan frekuensi. Cara menentukan frekuensi kita gunakan tabel turus. Boleh kita gunakan tabel turus, boleh kita langsung frekuensi. Maka coba kita gunakan dari tabel turus seperti ini. Bagaimana kita menghitung frekuensi ini adalah kita lihat berapa panjang interval dari 65 ke 67 atau jarak dari 65 ke 67. Kita lihat dari mana kita dapat 3 ini, atau turus 1, 2, 3 ini. Dari mana kita peroleh? Itu dari data yang sudah kita urutkan tadi. Ini data yang sudah kita urut tadi. Itu kita lihat 65 sampai 67. 1, 2, 3. Dapatlah 3. 1, 2, 3. Itu jarak antara 5, 6, 7 adalah 3. Maka dapatlah frekuensinya 3. Yang kedua, 68 ke 70. Kita lihat. 68, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka didapatlah frekuensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka diperoleh frekuensi 6. 71 ke 73. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
maka dapatlah frekuensinya sebanyak 12. Dan garis lurusnya juga 12. Maka 74 ke 76. 74 ke 76. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka didapatkanlah garis lurusnya 13 dan frekuensi 13. Dan cara melihat dari 77 sampai 79 kita lihat lagi sama, yakni 77, 791, 2, 3, 4. Maka 79 yang terakhir ya, 4. Maka kita lihat di sini. 4. Torusnya 4 dan frekuensi 4. 80 ke 82. 1 dan 2. Maka jumlah frekuensinya 2, torusnya juga 2. Bagaimana kita melihat apakah frekuensi kita benar perhitungannya atau salah? Maka kita lihat dari jumlah frekuensi. Kita lihat seluruhnya 1, 2, 3 ditambah 6, ditambah 12, ditambah 13, tambah 4, tambah 2. Kita totalkan menjadi 40. Dari data yang kita awal tadi, itu totalnya sebanyak 40, frekuensinya harus sebanyak 40. Kalau total frekuensi dengan total data sama, maka data kita sudah benar, atau penyajian data kita sudah benar. Inilah cara atau teknik dalam tabel frekuensi. Dan tentukanlah berapakah batas kelas bawah. Batas kelas bawah ini 65, 68, 71, 74, 77, 80. Ini adalah batas kelas bawah. Dan batas kelas atas 67, 70, 73, 76, 79, 82. Terus TPI kelas bawah ini dikurangi aja 0,5. 65 dikurangi 0,5 berapa? 68 dikurangi 0,5 berapa? Dan seterusnya. Dan untuk menentukan TPI kelas atas, kalau untuk menentukan TPI kelas atas adalah yakni 67 ditambah 0,5. Yang saya jelaskan awal tadi, kalau menentukan TPI kelas bawah itu dikurang 0,5. Ini TPI batas bawah kelas dikurangi 0,5, dan untuk menentukan TPI atas kelas itu batas kelas atas ditambah 0,5. Ini dikurangi 0,5, ini ditambah 0,5. Ini adalah TPI kelas bawah dikurangi 0,5. Ini adalah untuk menentukan TPI atas kelas itu batas atas kelas dikurangi ditambah 0,5. Ini dikurangi 0,5, ini tambah 0,5 untuk TPI kelas. Untuk menentukan titik tengah, ya seperti tadi juga ya. Untuk menentukan titik tengah itu 65 ditambah 67 dibagi 2. Berapa? 68 ditambah 70 dibagi 2. 71 ditambah 73 dibagi 2. 74 ditambah 76 dibagi 2. 77 ditambah 79 dibagi 2. 80 ditambah 82 dibagi 2. Maka ditentulah titik tengah kelas. Oke? Semoga bisa dipahami. Kita cukup sampai di sini ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami bagi rekan-rekan semuanya. Apabila masih kurang paham, boleh kita diskusikan atau bertanya langsung kepada saya dan hubungi saya atau di grup kita. Baik, untuk pertemuan video ini saya cukupkan sampai di sini. Dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.